ditumbuhi beragam tanaman mulai jagung, sorghum, bahkan sayuran. Ibu-ibu ini juga yang bekerja. Boneka horta, horta etnik, dan agro etnik sudah tersebar di seluruh provinsi Indonesia dan bahkan sudah dikirim ke luar negeri. Bangga deh Institut Pertanian Bogor yang punya alumnis-alumnis yang dapat berbagi ilmu sambil mendidik, membuka peluang usaha bagi masyarakat. Hebat. Jadi kan lucu kan ini apa namanya sebenarnya medium belajar anak ya. Rumputnya kayaknya rumputnya aneh ya. Bukan rumput Indonesia itu teh. Betul. Sebetulnya ada rumput Indonesia seperti juga ada. Cuman kebetulan yang kita pakai ini adalah rumput khusus yang biasa digunakan untuk lapangan golf. Dan kita masih impor untuk rumputnya sendiri. Soalnya kalau misalkan untuk yang Indonesia kalau Indonesia kebanyakan daunnya itu langsung berbentuk daun, tidak jarum seperti ini. Jadi kalau misalkan bentuk daun, dia nggak bisa tembus ke lapisan kasanya ini. Jadi ini mengajar anak untuk berjiwa penyayang ya, kemudian tahu bahwa alam menumbuhkan. Ini luar biasa pembelajaran anak dan gemes ya, lucu. Tapi gimana sih pertamanya Kang Gigin membuat ini? Pertamanya tuh gimana gitu? Pertamanya dulu sebetulnya kalau ide kan kita emang ingin membuat bahan edukasi untuk anak supaya mereka mengenal dunia pertanian. Sedangkan kalau untuk ide bagaimana sebetulnya cara pertamanya kita juga bingung dulu kita pakai apa. Kita dulu penelitian selama kurang lebih 4-6 bulan. Kita penelitian mulai dari bahan yang akan kita gunakan itu sebetulnya paling cocok apa. Kemudian kok bisa dibentuk seperti ini, bagaimana caranya. Kita dulu penelitian 4-6 bulan itu kita juga coba berbagai macam benih tanaman, mulai dari sayuran, kemudian padi dan lain-lain, tanaman pangan dan tanaman hortikultur. Tapi ternyata yang paling cocok ini adalah benih rumput. Kemudian dari media edukasinya sendiri atau media tanamnya sendiri, yang paling cocok ternyata serbuk kayu, limbah industri. Tadinya kita pakai tanah, tapi tanah kan kotor. Kemudian kita pakai kokopit atau sabut kelapa yang dicacah halus. Cuman itu juga ketersediaannya sangat terbatas dan mahal. Kemudian kita ambilnya limbah industri pengergajian kayu. Itu sangat melimpah karena biasanya dibakar sama mereka atau mungkin dibuang sia-sia. Akhirnya kita coba gunakan untuk media edukasi. Ini bisa bertahan berapa lama? Kalau sudah tumbuh seperti ini, kira-kira umurnya baru 2 minggu, sudah seperti ini. Nanti lama-lama kalau misalkan udah kayak gini sih bisa dipotong-potong, bisa dicukur-cukur bisa sama anak-anak dong. bisa ngepang juga bisa kayak gitu. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Jadi berapa hari tumbuh? 3 atau 4-5 hari udah tumbuh 3 sampai 4 ya? hari sudah mulai tumbuh, betul. Katanya penyebarannya sudah sampai di seluruh provinsi ya, bahkan sampai Papua, benar? Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah, dulu makin kaya, koceknya makin banyak nih. Alhamdulillah, Bu. Terus di luar negeri udah ada yang pesan? Luar negeri sebetulnya pesanan ada dari Malaysia, kemudian dari kemarin dari Singapura, dari Brunei, sama dari Australia. Cuman kita untuk memenuhi pasar lokal aja kadang-kadang suka kewalahan ya. Jadi kita belum berani untuk memasarkan keluar. Kenapa? Soalnya, kan tinggal nambahin modalnya, terus kemudian nambahin orangnya gitu. Betul, seperti itu. Sederhana itu ya? Betul, untuk merekrut ibu-ibu yang notabene mungkin lulusan SD juga saya nggak tahu ya. Jadi agak susah juga mungkin untuk membuat mereka untuk bisa membuat bisa membuat sesuai dengan permintaan kita juga agak susah. Ini di barat atau di mana di negeri lain ada ini nyontek atau pikirannya sendiri atau gimana gitu? Kalau nggak hak patenkan gitu? Kalau hak paten kita sudah pegang. Udah ya? Sudah pegang, namanya boneka horta, kita sudah pegang hak patennya. Saya nggak tahu di luar negeri sudah ada apa belum, tapi kalau dari Cina kebetulan sudah ada yang mampir ke sini. Tapi tidak terlalu banyak. Diproduksi sama Cina besar-besaran. Ya. Mulai 2007-2008 kemarin sudah ada, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Oh gitu. Betul, karena harganya juga mereka tinggi ya. Kalau kita mungkin karena pakai produk lokal. Ini berapa ya kalau yang segini-segini nih? Kalau kita jual biasanya di Bogor itu 15 ribuan. Ya Allah, murah ya 15 ribu. Mungkin yang agak tahapan yang berikutnya adalah ketika dikembangkan dengan baju adat. Iya. Betul. Dengan kultur ya. Jadi kultur. ada baju. Ada baju batik. Ini juga artinya mengembangkan sayap ibu yang bisa jahit akhirnya ya. Iya betul. Ya, yang bisa jahit, kemudian yang yang bisa kreatifnya lebih tinggi biasanya. Ini harganya mungkin agak lebih mahal sedikit ya? Iya betul. Agak lebih tinggi soalnya pakai baju. Karena pakai baju ya kalau itu. Kalau ini kan nggak pada pakai baju. Luar biasa tahu. Ini namanya apa? Kalau ini horta juga? Itu horta etnik. Oh, horta etnik. Ini nanti dari kemarin tumbuh deh. Sama tumbuh rumputnya. Juga, katanya ada yang sayur. Yang sayur ada juga.
kalau yang sayur jadi sebetulnya Jadi atasnya itu sawi gitu. sawi ada, bayam merah ada, kalau misalkan ada yang pakai apa namanya tomat. Jangan-jangan orang juga bisa dicangkok. Dicangkok. Iya. Jadi kebetulan dulu ada yang bosan nih rumput terus, ada nggak yang bisa pakai tanaman yang lain gitu kan? Akhirnya kita coba pakai sayuran, pakai bayam merah, kemudian pakai cabai, tomat dan lain-lain. Jadi anak-anak kalau misalkan setelah tumbuh di boneka ini bisa dipindahkan ke pot atau ke tanah. Ya, Itu bisa lebih lama. Tapi yang seneng tuh bukan anak-anak aja kelihatannya. Ternyata iya, tante-tante, kemudian nenek-nenek juga. Maaf ya. Sempat ada testimoni nenek-neneknya itu girang banget pada saat dia, wah ternyata bonekanya tumbuh sampai loncat-loncat seperti itu. Itu nenek-nenek saya bilang, wah ternyata bukan anak kecil aja, ternyata nenek juga suka. Emang lucu sih. Ada mainnya itu. Jadi modal berapa Oh ini nih kali nih, ini yang sayur nih ya. Meren ya, meren Ya, ini yang sayur nih. Itu ya. Nih dia mediumnya lebih besar ya. Besar, iya, betul. Coba nih, ini tumbuh apa aja di sini? Yang jelas bukan pohon beringin kan? Bukan pohon beringin, bukan pohon duren. Bukan Ya. pohon duren. Itu sayuran nanti betul. Ini kalau ini apa mediumnya ini? Itu medium kompos. Oh ini kompos? Kompos sama kokopit. Kokopit itu sabut kelapa yang dicacah. Itu kokopit. Oh. Jadi campuran supaya itu kan sayuran dia perlu nutrisi lebih banyak. Akhirnya kita coba pakai kompos kemudian tambah kokopit. Itu lebih bagus tumbuhnya dibandingkan dengan yang pakai serbuk kayu. Jadi ini teh ilmu yang bermanfaat ini tuh namanya. Alhamdulillah. Jadi ya. alhamdulillah terbukti lulusan IPB tidak kerja di bank. Iya, iya. Kan katanya suka banyak yang institut perbankan gitu. Sekarang ini benar-benar IPB ini Iya. hortikultura ya. Betul, Alhamdulillah. Presiden udah nanggepin belum? Belum. Aduh, Belum, kita nggak ada. usulin biar jadi Menteri Pertanian nih. Amin, amin. Alhamdulillah, amin. Amin. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya ini diproduksi dengan cara lebih massal, berarti TKW kita bisa berhenti. Amin, insya Allah. Iya kan? Jadi nanti kalau udah jadi menteri ingat gandengan tangan sama Menteri Pemberdayaan Wanita Perempuan supaya berhentiin TKW. Betul, iya. Lalu saya lagi mikir-mikir gimana ya caranya memberhentikan itu. Oh ternyata pakai boneka horta. Iya kan? Amin ya Allah.